Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Amanda dengan NPM B1A022286. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pembuktian. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pilihan bebas hukum pembuktian yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SHMH. Di sini saya memakai buku referensi dari Profesor R. Subekti. Ini tampak bukunya. Judul dari buku ini adalah Hukum Pembuktian. Dari buku ini saya akan menjelaskan dua bab. Bab pertama antara lain berisi tentang yang pertama arti pembuktian, yang kedua tentang dasar hukumnya, ketiga tentang objeknya, yang keempat tentang pembagian beban pembuktian. Lalu lanjut ke bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang perbedaan pembuktian dari perkara pidana dan juga perkara perdata, meliputi perbedaan dari lingkup tujuan pembuktiannya, yang kedua perbedaan sistem pembuktiannya, yang ketiga tujuan batas kewenangan hakim dalam menggali dan juga memutus perkaranya, yang ketiga tentang standar pembuktiannya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Bab 1A yaitu tentang pembuktian. Apa arti pembuktian? Pembuktian pada hakikatnya merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai benar atau tidaknya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak-pihak yang berperkara di hadapan pengadilan. Setiap klaim, bantahan, atau tuduhan yang menimbulkan sengketa harus didukung oleh bukti yang sah agar hakim dapat menilai duduk persoalan secara objektif. Dalam konteks ini, pembuktian berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa putusan hakim tidak didasarkan pada dugaan saja atau pada prasangka atau keyakinan semata, melainkan pada fakta yang terbukti secara jelas adanya. Aturan pembuktian hadir untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindak sewenang-wenangan dalam proses peradilan. Tanpa aturan tersebut, keputusan hakim berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara. Karena pembuktian mengatur tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, mulai dari siapa yang harus membuktikan, apa yang dapat dibuktikan, hingga bagaimana bukti dinilai. Maka ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada hukum acara. Hukum acara itulah yang memberikan kerangka kerja prosedural bagi hakim dan para pihak agar proses peradilan itu berjalan dengan tertib, dengan adil, dan juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, tentang dasar hukum pembuktiannya. Dasar hukum pembuktian ini tersebar dalam berbagai peraturan, baik di dalam hukum acara maupun di dalam undang-undang sektoral. Di hukum acara, yaitu yang pertama di hukum acara pidana, diatur dalam pasal 183 yang mengatur tentang minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Lalu lanjut ke pasal 184, dia menentukan tentang alat bukti yang sah. Antara lain ada alat bukti surat, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada alat bukti petunjuk, ada keterangan terdakwa juga. Kemudian lanjut ke sisi hukum acara perdata, dia diatur dalam pasal 1865 yang mengatur tentang
bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau kejadian itu wajib untuk membuktikannya. Lalu di pasal 1866 mengatur jenis bukti, yaitu ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga ada sumpah. Kemudian di undang-undang sektoral, ada undang-undang ITE tentang bukti elektronik, ada undang-undang TPPU tentang pembuktian terbalik terbatas, undang-undang PPLH, alat bukti ilmiah dan elektronik. Lalu yang ketiga, kita masuk ke objek pembuktian. Pada mulanya, teori klasik berpendapat bahwa hanya peristiwa-peristiwa kasat mata atau yang dapat dilihat itu yang dapat dibuktikan. Namun, seiring perkembangannya waktu, pandangan itu dianggap terlalu sempit karena dalam praktik hukum itu banyak hal yang tidak berwujud tetapi sangat nyata, yakni adalah hak. Oleh karena itu, pembuktian tidak lagi terbatas pada peristiwa, tetapi juga mencakup pembuktian tentang hak-hak ini. Adapun contohnya bisa kita lihat. Nah, objek pembuktian peristiwa atau kejadian faktual dari sisi perdata itu kejadian nyata yang berhubungan dengan hubungan hukum antara para pihak. Contohnya adalah peristiwa penyerahan barang dalam transaksi jual beli. Misalnya seorang pembeli mengklaim bahwa ia telah menerima barang dari penjual dan pihak penjual membantah hal itu. Peristiwa penyerahan barang ini harus dibuktikan sebagai fakta yang benar-benar terjadi. Peristiwa ini dapat berupa kejadian pembayaran atau kerusakan barangnya pada waktu tertentu ataupun penyerahan warisan oleh ahli waris lainnya. Lalu dari sisi pidana, dalam perkara pidana, peristiwa faktual biasanya berupa kejadian tindak pidana yang dituduhkan. Misalnya dalam perkara penganiayaan, jaksa harus membuktikan bahwa perbuatan memukul atau melukai itu benar-benar terjadi. Demikian pula dalam perkara pencurian, perlu dibuktikan adanya pengambilan barang milik orang lain itu secara diam-diam pada waktu dan juga tempat tertentu. Fakta-fakta ini adalah kejadian nyata yang menjadi dasar penentuan apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak. Kemudian kita lanjut ke objek pembuktian hak, contohnya di sisi perdata. Dalam perkara perdata, hak dapat dibuktikan secara langsung. Misalnya, seorang yang menggugat untuk meminta kembali rumahnya cukup membuktikan bahwa ia memang memiliki hak milik atas rumah tersebut. Hak ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah seperti akta jual beli atau sertifikatnya. Contoh lain adalah hak seorang anak angkat atas warisan yang dapat dibuktikan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan semua peristiwa masa lalu mengenai pengangkatan anak tersebut secara rinci, selama ia dapat menunjukkan dasar haknya. Dan dari sisi pidana tentang hak ini, hak juga dapat menjadi objek pembuktian jika ia berkaitan dengan perbuatan pidana. Misalnya, dalam perkara penggelapan, terdakwa dapat membuktikan bahwa barang yang dituduhkan ia gelapkan itu merupakan sebenarnya adalah barang miliknya sendiri, sehingga hak kepemilikan itu melemahkan dakwaan. Contoh lain adalah ketika korban mengklaim hak milik atas suatu barang dalam perkara pencurian. Hak itu harus dibuktikan agar dapat menjelaskan bahwa barang tersebut memang milik orang lain dan bukan milik pelaku. Yang ketiga ada beban pembuktian. Beban pembuktian atau dikenal juga dalam istilah hukum sebagai burden of proof merupakan ketentuan hukum yang menentukan pihak mana yang wajib membuktikan suatu dalil atau pernyataan yang diajukan dalam persidangan. Aturan ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan karena
Ia menjamin agar pemeriksaan berlangsung secara adil, secara seimbang, dan tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak. Nah, dengan adanya pembagian beban pembuktian yang jelas, proses hukum dapat mencegah situasi di mana seseorang mengajukan klaim atau tuduhan tanpa dasar yang cukup, sehingga melindungi pihak yang dirugikan dari kemungkinan putusan yang tidak tepat. Lalu dalam konteks perkara pidana, prinsip pembuktian mengikuti azas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian sepenuhnya berada pada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sebaliknya tidak diwajibkan membuktikan ketidakbersalahannya. Hal ini menjadikan standar pembuktian dalam perkara pidana sangat tinggi karena menyangkut hak fundamental individu, termasuk kebebasan dan keselamatan terdakwa. Sebaliknya, dalam hukum perdata, dalam perkara perdata, beban pembuktian ini dibebankan kepada para pihak yang bersengketa. Setiap pihak yang mengajukan dalil, klaim atau bahkan sanggahan wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil tersebut melalui alat bukti yang sah. Hakim hanya akan memutuskan berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan oleh para pihak-pihak tersebut. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara perdata menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar setiap klaim dapat diuji secara objektif dan adil. Dengan pembagian beban pembuktian yang jelas antara perkara pidana dan perkara pidata, sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih teratur, adil, dan juga efektif. Dalam hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan dalam menetapkan siapa yang harus membuktikan dalilnya, sekaligus menegakkan prinsip keadilan sebagai landasan utama proses hukum. Nah, sebagai catatan, jika pembagian beban pembuktian ini tidak adil atau berat sebelah, maka Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dari hakim peradilan tersebut. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pembuktian dalam perkara pidana dan juga perdata. Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap proses peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Meskipun keduanya sama-sama memerlukan alat bukti untuk meyakinkan hakim, karakter dan penerapan pembuktian dalam kedua jenis perkara tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Karena sifat hukum yang mendasarinya juga berbeda. Kita ketahui bahwa hukum pidana bersifat publik, di mana negara memiliki kepentingan langsung untuk menegakkan ketertiban umum, menindak pelanggaran hukum, dan melindungi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap dakwaan pidana bukan sekedar sengketa antar individu, melainkan menyangkut kepentingan negara dan juga masyarakat. Sebaliknya, hukum perdata itu kan bersifat privat, karena sengketa timbul dari antara para pihak yang hak-hak keperdataannya itu bersinggungan. Dalam konteks ini, tujuan pembuktian adalah untuk menyelesaikan pertentangan hak antar individu atau badan hukum itu, sehingga hakim berperan sebagai pihak netral yang menegakkan hak secara adil antara kedua pihak yang bersengketa. Nah, perbedaan sifat ini kemudian mempengaruhi berbagai aspek dalam pembuktiannya, termasuk tujuan pembuktian, pembagian beban pembuktiannya, standar pembuktian yang digunakan, serta batasan kewenangan hakim dalam menilai, menggali bukti, dan juga memutus perkara tersebut. Dengan kata lain, meskipun mekanisme dari pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata sama-sama menekankan keharusan menghadirkan bukti yang sah dan relevan, namun pendekatannya ini berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang perbedaan-perbedaan aspeknya ini.
Perbedaan yang pertama itu dari aspek tujuan pembuktian. Tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencapai kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu atau tidak. Dalam hal ini, hakim memiliki kewajiban untuk menggali fakta secara menyeluruh, menilai setiap alat bukti yang diajukan oleh pihak, serta mempertimbangkan keterangan saksi dan juga ahli, sehingga dapat memastikan dengan keyakinan yang teguh apakah terdakwa bersalah atau harus dibebaskan. Fokus pada kebenaran material ini muncul karena perkara pidana tidak hanya menyangkut pada hak individu, tetapi juga kepentingan publik dan perlindungan masyarakat secara umum. Sebaliknya, tujuan pembuktian dalam perkara perdata adalah untuk mencapai kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan sepenuhnya pada apa yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan. Hakim perdata tidak diwajibkan mencari fakta atau informasi di luar apa yang telah disampaikan oleh para pihak dalam pengadilan. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perdata lebih menekankan evaluasi terhadap bukti yang diajukan tanpa harus menelusuri kebenaran secara menyeluruh seperti dalam perkara pidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkara pidana menitik beratkan pada pencarian kebenaran yang nyata dan objektif, sedangkan perkara perdata lebih berfokus pada kebenaran yang terbatas pada bukti dan dalil yang diajukan para pihak. Kedua pendekatan ini itu disesuaikan dengan karakter hukum yang berbeda, di mana pidana bersifat publik dan perdata bersifat privat. Sehingga metode pembuktian diterapkan pun mengikuti tujuan dan kepentingan masing-masing perkara. Kedua, dari aspek sistem pembuktiannya, dalam perkara pidana, sistem pembuktian menggunakan model negatif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Model ini menetapkan bahwa putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah adanya alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum. Dan yang kedua, tercapainya keyakinan batin hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, meskipun sejumlah alat bukti yang diajukan itu sudah banyak dan lengkap, hal tersebut belum cukup jika hakim belum mencapai keyakinan batin yang meyakinkan bahwa terdakwa itu benar-benar bersalah. Karena alat bukti itu bisa dipalsukan, saksi itu bisa dibayar dan juga dibuat-buat. Nah, pendekatan ini menegaskan prinsip perlindungan terhadap terdakwa sebagai dasar mengikat konsekuensi hukum pidana yang dapat bersifat sangat berat, termasuk ancaman kebebasan atau hukuman lainnya. Sebaliknya, dalam perkara perdata, hakim terikat pada sistem pembuktian yang menetapkan beberapa alat bukti tertentu sebagai bukti yang mengikat secara hukum. Alat bukti seperti pengakuan di muka hakim, akta autentik termasuk akta notaris, serta sumpah memiliki ketentuan pembuktian yang besar. Sehingga hakim tidak dapat mengabaikan atau menilai di luar ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, hakim tidak bebas membangun keyakinan sendiri di luar alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, perkara perdata menitik beratkan pada keabsahan formil alat bukti, sedangkan perkara pidana menuntut terpenuhinya aspek legalitas bukti sebagai keyakinan hakim sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Nah, perbedaan ini menunjukkan karakter masing-masing sistem hukum. Pidana menekankan perlindungan terdakwa dan pencarian kebenaran material, sementara perdata menekankan kepastian hukum dan kebenaran formil berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang. Kedua sistem ini menyesuaikan metode pembuktian tujuan yang mendasarinya sehingga prosesnya dapat berjalan adil, tertib, sesuai prinsip hukum yang berlaku. Yang ketiga, kita lanjut kepada perbedaan aspek standar pembuktian. Dari sisi pidana, standar pembuktian yang digunakan adalah standar beyond reasonable doubt, yaitu hakim harus benar-benar yakin dan tidak memiliki keraguan yang wajar sebelum menyatakan terdakwa bersalah.
Standar ini tinggi karena menyangkut kebebasan dan keselamatan seseorang. Sedangkan dalam perkara perdata, standar pembuktiannya jauh lebih rendah daripada pidana, yaitu keyakinan yang cukup berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim itu hanya perlu menilai bukti yang lebih meyakinkan untuk menentukan pihak mana yang benar dalam perkara tersebut. Lalu yang terakhir, perbedaan dari aspek batasan kewenangan hakim dalam menilai dan memutus perkara. Dalam perkara pidana, hakim memiliki ruang gerak yang lebih aktif karena prosesnya berorientasi pada pencarian kebenaran material. Hakim itu tidak hanya menilai bukti yang diajukan, tetapi ia juga dapat menggali, ia dapat mencari, dan juga ia dapat menemukan fakta secara lebih intensif demi memastikan apakah terdakwa benar-benar bersalah. Namun demikian, kewenangan hakim tetap dibatasi oleh dakwaan penuntut umum. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Itulah mengapa ada putusan bebas. Sebaliknya, dalam perkara perdata, hakim bersifat lebih pasif karena penyelesaiannya bertumpu pada kebenaran formil yang diajukan para pihak. Hakim hanya menilai dalil, menilai bantahan, dan menilai alat bukti yang diajukan tanpa boleh melampaui atau bahkan menambahkan fakta yang tidak ditemukan dalam persidangan. Kewenangan hakim itu juga dibatasi oleh asas ne ultra petita, yang artinya hakim dilarang memutus melebihi, berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatan. Perbedaan batas kewenangan ini menunjukkan bahwa struktur pembuktian dalam pidana dan perdata itu berbeda. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.